Halo, selamat malam ayah dan bunda. Kembali lagi bersama sesi Instagram Live bersama Bocah Indonesia. Dan di episode kali ini kita akan memperingati peringatan Hari Valentine's Day yang sepertinya diperingati oleh banyak orang ya. Jadi kita hari ini benar-benar live-nya spesial bersama dua orang yang memang sudah melakukan program hamil di Bocah Indonesia dan sudah punya berita bahagia sepertinya dengan kehamilannya mereka. Seperti apa cerita perjuangannya mereka, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dua pasangan inspirasi kita pada malam hari ini. Yang pertama dengan Bunda Diana Anggraini dan juga Ayah Imade Sutama, dan juga nanti akan berlanjut dengan Bunda Putri dan juga Ayah Kalipatul Ardi. Nah, jadi seru banget ya, pada malam hari kita akan ngobrolin tentang program hamil yang sedang mereka jalankan. Itu seperti apa sih? Dan tentunya karena kita memperingati juga di hari Valentine, kita akan cerita-cerita dan akan sharing sebenarnya perjalanan cinta mereka seperti apa sih zaman dulu waktu awal ketemu sampai akhirnya menikah dan melakukan program hamil. Untuk itu silakan buat ayah dan bunda yang sedang menyaksikan Instagram live kita pada malam hari ini, silakan untuk aktif bertanya. Karena apa? Karena nanti dua penanya terpilih dan terbaik akan mendapatkan merchandise dari Bocah Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Instagram live kita sampai nanti jam 8 malam ya. Jadi untuk seluruh ayah bunda semuanya yang ingin melakukan program hamil, ingin melakukan konsultasi atau pemeriksaan, bisa juga langsung menghubungi di call center kami di 021 50 200 800, atau bisa juga nih melalui DM di Instagram kita @bocahindonesia_ ya. Untuk itu sekarang saya masih menunggu ya ketersambungan saya dengan pasangan pertama yang akan ngobrol tentang program hamil yang dia jalani nih ya. Seperti apa ceritanya, keseruannya, perjuangannya, termasuk juga kisah percintaan mereka di awal sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah dan juga melakukan program hamil. Untuk itu saya akan mengundang Ibu Diana Anggraini untuk bisa join live bersama Bocah Indonesia di malam hari ini. Ya, Bunda Diana, silahkan bisa bergabung. Dan kita akan ngobrol nih, ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol asik. Sebelum nanti kita juga akan ngobrol juga dengan pasangan kedua. Nah, halo, selamat malam Bunda Diana. Halo Mas. Selamat malam. Wah, apa kabar Bunda Diana dan Pak Baik. Mahdi Sutama? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini malam ini sebenarnya sangat spesial ya, karena setahun sekali nih kita semua memperingati Valentine's Day. Iya, Sebelum benar. kita ngobrol tentang program hamilnya kalian, sebelum kita ngobrol tentang perjalanan cinta kan, kalau boleh tahu sebenarnya kalian berdua memperingati Valentine's Day nggak sih? Atau hari tadi sudah ada ini kejutan-kejutan romantis yang diberikan nih sama pasangan nih? Sinyalnya ya hilang. Tadi sinyalnya hilang Mas. Apa ya? Oke. Sebenarnya kalian berdua memperingati hari Valentine's nggak? Terus hari ini sudah ngapain aja? Apa ada kejutan-kejutan spesial nih dari suami atau dari istri? Silahkan. Enggak sih sebenarnya, karena apa namanya, di bulan Februari itu di tanggal 6 kita juga anniversary nikah kan. Wah. Jadi jadinya ya Februari udah tanggal kemarin. 6, iya. Februari tanggal 6 kemarin, minggu lalu itu baru saja anniversary. Anniversary keberapa kalau boleh tahu Bunda? 8 tahun. Wow, 8 tahun ya. 8 tahun sudah berada dalam satu rumah tangga, biduk rumah tangga, suka duka pasti sudah dialami berdua. Kalau boleh tahu nih, kita mau flashback, kita bernostalgia ya. Sebenarnya waktu dulu kenalnya dari mana sih Bun sama Ayah? Oh, dulu kan dia ngerjain proyek dekat rumah. Tuh, dia sebenarnya dulu dia tinggal di Bali terus ke Jakarta. Kan? Terus ngerjain proyek di dekat rumah. Ya jadi sering ketemu kan. Ketemunya Mei Juni, terus jadiannya Oktober 2004. 2004 ya. Akhirnya jadian waktu itu. Ya. Oke. Akhirnya jadian nih. Kalau aku ini kayak Bapak kayaknya agak-agak pendiam nih. Aku mau naik ke Bapaknya nih. Pak, apa sih yang membuat Bapak jatuh cinta dengan Ibu nih? Apa yang membuat, aduh kayaknya nih saya suka, saya mencintai Ibu, itu apa nih? Kalau saya sih ngelihat apa ya, kepribadian dia terus sama
orangnya dia juga sabar, terus murah senyum. Ya yang jelas kalau ketemu kayaknya nyaman nih, kayaknya oke nih. Saya sih simpel aja. Wah, Nggak, nggak jadi udah kayaknya neko-neko juga nyaman orangnya. ngobrol nyambung gitu ya. Iya Ya benar. orangnya juga nggak neko-neko, nggak ini oke ya. Gitu. Iya. Terus kalau Bunda nih, apa nih Bun yang membuat Bunda jatuh cinta sama Ayah apa sih? Kalau tadi masalah ngomongnya, ngobrolnya. Kalau Bunda ada nggak yang menurut Bunda kayak ada yang menarik nih dari seorang pria di samping Anda hari ini? Apa yang membuat menarik banget nih kayaknya? Dia sih diajak ngobrol enak, diajak sharing juga enak. Kalau dulu tuh, kalau sekarang kan ada istilahnya bucin. Nah itu dia bucin dulu. Nah, Oh gitu, waduh agak bongkar-bongkar ya. Jadi yang bucin bapaknya ya? bapaknya suka main-main gitar, nulis-nulis lagu, tapi nyontek. Ingat nggak nih lagu yang pernah dipersembahkan buat Bunda apa nih? Dulu ingat nggak lagunya? Bapak pernah nyanyi lagu apa nih atau bikin lagu apa nih buat Bunda? Dulu lagunya Peter Pan. Iya. Wih, yang mana nih Bun? Nah, judulnya lupa Masih ingat lagi. nggak? Yang mana nih? Bapak mungkin ingat waktu itu rayunya pakai lagu Peter Pan yang mana nih? Judulnya Yang apa? Pokoknya yang lama banget itu Mas, aku lupa juga judulnya. Oke. Jadi pokoknya waktu itu ada kesan tersendiri ya sama Bapak ya, bahwa Bapak juga memberikan lagu juga gitu ya. Jadi sangat romantis. Sampai sekarang romantis kan? Masih. Nah, ini berarti tadi sudah dibilang juga ya di awal, baru saja minggu lalu merayakan anniversary ke-8. Ini perjalanan yang sebenarnya cukup luar biasa juga ya, 8 tahun, dan berarti untuk perjuangan kalian. Nah, kita ngomongin tentang perjuangan kehamilan kalian. Sebenarnya untuk promilnya kan memang dari awal atau seperti apa nih, Bun? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Jadi dulu tuh kan kita nikah 2014. Karena kita pacarannya udah lama kan, 10 tahun kalau nggak salah sih pacarannya, 10 tahun bener kan. Jadi kita mutusin langsung cari dokter untuk program, itu kan. Jadi pas 2014 itu ke salah satu rumah sakit program alami kan. Sepertinya program alami itu sampai di sana tuh sampai 2 dokter kita coba. Terus aku juga di sana HSG sampai 2 kali kan, tapi masih gagal. Habis gitu kita pindah lagi kita ke rumah sakit di Panglima Polim. Habis di Panglima Polim itu sama kita coba dulu alami beberapa kali. Habis gitu aku hidrotubasi sampai 4 kali di sana. Habis itu baru karena nggak berhasil juga dengan hidrotubasi, akhirnya kita insem 1 kali di sana, tapi gagal juga. Terus, jadi ternyata perjuangannya itu cukup panjang juga ya? Iya. Nah, dari situ terus abis itu kita ada lagi dokter di Cibinong kalau nggak salah. Cibinong, dikasih obat lagi, coba beberapa bulan, tapi gagal lagi, gitu kan. Habis gitu, sekitar tahun 2015-an akhir, baca-baca, kita tuh pengen coba langsung IVF aja kan. Coba langsung mutusin IVF, terus nemu salah satu rumah sakit di Menteng. Nah, di sana itu kita udah 3 kali percobaan IVF, tapi gagal semua. Wow, 3 kali IVF ya berarti ya, lagi ya Bunda ya. Dan tadi sempat juga ada insem juga 1 kali ya kalau nggak salah. 1 kali insem. 3 kali IVF dan 1 kali inseminasi. Luar biasa. Terus setelah itu gimana nih Bun dengan 3 kali kegagalan itu? Biasanya yang terakhir itu aku patah hati kan, karena itu mulai lagi program baru. Terus di D3 itu kita punya embrio 6. Tuh. Feeling aku ya udah jelek-jeleknya mungkin masih ada 2 atau 3 gitu kan. Masih aman. Tapi enggak. Ternyata di hari kelima itu mati semua.
mati itu embrionya. Itu aku Mhm. 3 hari tuh nangis nggak karuan kan. Pokoknya semuanya udah mau teriak, mau nangis, semua aku gituin di situ kan. Tapi habis itu aku udah lupa. Terus cari lagi, ini kenapa sih kok gagal terus kan? Akhirnya udah beres, udah ngeplong gitu istilahnya kan. Kita nyoba ke androlog di Kebonjeruk. Tapi di situ pilihannya, di situ suamiku kan yang diperiksa. Di situ pilihannya berat karena dia harus operasi, tapi kita belum siap, itu kan. Abis gitu, aku kan juga kenal salah satu dulu marketing di Bocah juga, namanya Mbak Febe. Kalau masih diingat, dia yang selalu support aku kan, apa namanya, coba di sini mami, di sini ada androlognya, ada SPG-nya lengkap gitu kan, diperiksanya bareng, terus pokoknya lengkap kan. Akhirnya aku ke sana, itu aku ingat 7 Februari 2020, itu belum corona tuh. Oh iya. Belum corona, ketemu sama dokter Metra. Oke. Dokter Metra di situ katanya bela-belain datang dari Surabaya tuh untuk konsul aku Betul kan. sekali. Nah aku di situ konsul itu lama banget, konsulnya hampir 1,5 jam deh, apa 2 jam ya, pokoknya lama kita ngobrol. Ya, sampai kita bingung mau nanya apa sampai lagi. kita bingung mau nanya apa lagi, semua udah ditanya kan. Tanya apa lagi gitu. Tapi dokter Metra tuh enak, walaupun maksudnya kita kan sama-sama punya kekurangan nih, tapi dia tuh nggak, maksudnya apa ya, nggak bikin kita putus asa, nggak bikin kita jatuh. Dia pasti bilang Nggak ini bikin bisa down kok, gitu ya Bu ya. Iya, ini bisa kok diperbaiki gitu. Dilihat semua kan hasil tes-tesnya, kan dia ronsen juga kan, ada ronsen juga. Pokoknya semuanya dites lah, dibawa tesnya kan. Dokter Metra bilang coba dulu minum obat ini selama 3 bulan gitu kan. Kalau nggak ada perubahan, datang lagi. Tapi abis itu kan corona, yang parah-parah banget coronanya kan. Jadi, tapi tetap tuh suamiku minum obat terus. Akhirnya sampai kurang lebih setahun dia minum obat. Tuh. Terus kembali lagi ke Bocah sekitar Maret kalau nggak salah deh ya. Maret atau April kayaknya itu. April ya. Dia 2021 tes berarti. Ya, 2021. Dia tes sperma dulu kan, cek. Lalu aku ke dokter Cynthia. Tuh. Nah, di dokter Cynthia itu aku jelasin semua kan sama dia, ini begini. Terus dia juga kasih obat untuk aku minum, dikonsumsi kalau nggak salah 2 atau 3 bulan sebelum program kan, biar keadaan kita baik kan. Terus apa namanya, ya udah aku minum itu, sembari aku minum obat, aku sama suami juga aku puntur. Jadi aku punturnya bukan cuma aku aja, suamiku juga aku puntur. Tuh. Karena kan apa ya, kita kan udah usaha berkali-kali. Jadi sekarang tuh butuh effort, nggak usah muluk-muluk lah, apa yang bisa kita lakuin ya udah lakuin aja gitu. Terusnya itu berapa bulan ya? Kalau nggak salah 3 bulan setelahnya baru kita mulai IVF sama dokter Cynthia tuh. Oke. Mulai suntik. Jadi perjalanan di Bocah Indonesia pun juga cukup panjang juga ya Bun ya. Ternyata dari 7 Februari 2020 nih pertama kali ke Bocah, ketemu dengan dokter Maitra, dan waktu itu sempat kehalang juga dengan pandemi, baru balik lagi ke Bocah 2021 ternyata ya. Hampir 1 tahunan ya, 1 tahunan juga ya untuk baru akhirnya benar-benar memulai lagi di Bocah Indonesia. Langsung di 2021 berarti langsung ya Bun ya dengan dokter Cynthia ya. Minum obat dulu aku 2-3 bulan kan. Oke. Nah, terus sebelum waktu yang sebelum aku ke dokter Cynthia itu aku kan dulu obesitas. Dulu beratku tuh 80 sekian. Tuh, terakhir 80 sekian.
jadi sembari dia minum obat yang 1 tahun itu, aku juga diet sampai turun terakhir 55 kilo sampai 55 kilo pokoknya. Jadi sekitar 24 25 kilo aku turun. Karena kan aku juga baca kalau kita gemuk atau apa kan mempengaruhi telur kita kan. Jadi Betul sekali. Jadi di program ini tuh aku benar-benar semuanya aku siapin tek. Jadi aku nggak mau ada yang kelewat satupun gitu. Karena perjuangannya sudah cukup panjang, perjalanannya Iya, pun benar. juga sudah cukup up and down juga nih. Karena tadi Iya. sudah sekian kali IVF ya, 3 kali IVF plus 1 Benar. kali insem juga ternyata belum membuahkan hasil di saat itu. Jadi Betul, benar-benar perjuangannya itu rata-rata setelah di Bocah Indonesia benar-benar ingin dipersiapkan semua dengan cara maksimal, termasuk juga dengan gaya hidup juga ya, lifestyle-nya mulai sedikit berubah, mulai lebih makan makanan sehat juga. Kalau tadi dibilang ada sempat obesitas juga, sempat diet juga kan. Jadi supaya benar-benar memperbaiki juga kualitas sel telur juga nih dari sisi Bunda. Kalau dari sisi ayahnya gimana nih? Apakah sebelumnya mungkin ada ngerokok kah atau seperti apa nih ayah? Rokok. Iya, sebenarnya kalau saya sih perokok ya. Oh. Perokok, habis itu cuman tapi beberapa pas waktu kapan ya minum obat itu ya kita sempat beberapa itu minum benar-benar nggak ngerokok. Iya, pas mulai minum obat itu dia sama sekali nggak ngerokok selama setahun itu. Wow. Perjuangan loh itu, perjuangan loh bagi yang setiap hari merasa ngerokok terus kan? Iya, berhenti. Waduh, sebenarnya tapi mau gimana lagi? Benar. Tapi kelihatan Mas, jadi dia itu dulu astenoterato kan? Astenoterato. Terakhir kita cek sebelum program dia jadi normal. Oh, wow. Tapi waktu itu sudah diobati juga kan Bunda ya berarti ya, sudah diobati, gaya hidupnya juga sudah berubah seperti itu ya Bunda ya. Nah ini akhirnya 2020 ke Bocah Indonesia dan kembali lagi beneran mulai program lagi itu di 2021 sampai akhirnya di 2022 sekarang katanya ini aku mendengar kabar katanya sudah berhasil. Betul begitu? Betul. Wah, selamat dong, selamat ya, selamat. Dan kalau boleh tahu usia kandungan sudah berapa Ibu Bunda? 17 week ya. Wah, luar biasa, saya udah 17 minggu. Berarti untuk program hamil yang terakhir yang dijalankan di Bocah Indonesia ini melalui program IVF ya Bunda ya? Iya, IVF long protokol. IVF long protokol dan ditangani oleh dokter Maitra dan Cynthia. Dokter Cynthia dan juga Dokter Maitra. Ini perjalanannya cukup luar biasa. Nah, kalau kita boleh tahu nih, mungkin buat pejuang 2 garis di luar sana. Tadi sudah diinfo 3 kali gagal IVF, 1 kali insem juga belum membuahkan hasil, dan baru yang keempat setelah diperbaiki semuanya. Apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pejuang 2 garis di sana ini apa nih dari sisi Bunda mungkin? Kalau aku mungkin kalau dari pihakku selama kita masih mens itu berarti masih ada harapan kan. Jadi apa yang bisa kita lakuin untuk meningkatkan program kita, ya udah lakuin aja, jangan ngeluh, jangan capek nggak usah gitu, karena gini, kita udah cukup happy dari dulu kan. Sekarang saatnya kalau kita pengen sesuatu, lakukan dengan sungguh-sungguh, itu kan. Apa yang perlu dijalani. Misalkan kita, kalau program nggak bisa jalan-jalan gini-gini, loh, nanti kan lebih happy jalan-jalan sama anak-anak, makan sama anak-anak, itu kan lebih happy lagi. Betul. Gitu. Jadi nggak usah, maksudnya jangan pantang menyerah. Apapun yang bisa kita lakukan untuk keberhasilan program, lakukan aja. Nggak usah lihat-lihat orang lain. Orang kok ini dia minum obat ini, kok kita enggak, kok ini makan ini kok kita enggak usah kayak gitu. Kita dengerin aja kata dokter, apa yang dokter bilang.
itu pasti bagus di kita kan. Nggak mungkin dong dokter bilang yang jelek-jelek buat kita kan. Pasti si dokter maunya kita berhasil kan. Jadi intinya fokus aja, nggak usah ngeliatin orang lain, nggak usah mikirin omongan orang lain, udah jalanin aja. Yang penting hatinya ikhlas, nyaman dah. Ikhlas, nyaman, dan dijalani sesuai dengan nasihat dari dokter, saran dari dokter Iya. diikutin ya. Itu menjadi Betul. kunci penting. Dan yang paling penting juga berjuang bersama. Kalau tadi Ayah juga bercerita nih 1 tahun udah benar-benar berhenti merokok, itu benar-benar dijalani juga ya. Karena yang namanya program hamil itu dari 12 sisi, yaitu di bahasa Indonesia kita Iya. punya hashtag berjuang bersama. Jadi perjuangan program hamil itu untuk kesuksesannya juga bukan hanya dari sisi istrinya saja, tapi juga dari sisi suaminya. Termasuk juga dalam prosesnya pengecekannya dari awal pun juga dilakukan bersama-sama. Tadi terbukti ada permasalahan di sperma Bapak. Nah, itu semua baru diketahui ketika diperiksa di awal. Betul begitu ya, Pak ya? Iya, benar. Benar. Nah, mungkin dari Ayah nih, ada nggak pesan-pesan untuk para bapak-bapak di luar sana nih yang kayaknya mau program hamil disuruh istrinya dulu nih, udah ibu dulu aja, kamu dulu aja, atau mungkin kayaknya aduh malu nih untuk ngecek fertilitasnya. Mungkin ada pesan-pesan khusus buat para ayah-ayah di luar sana yang masih kayaknya masih takut-takut, masih ragu-ragu untuk mengecek dirinya, silahkan. Kalau menurut saya sih sebaiknya kita harus saling terbuka ya. Satu sisi kan semua ada kekurangan kelebihan. Kita juga nggak bisa egois. Kita merasa kita selalu baik, selalu bagus, itu belum tentu kan. Kalau sudah seperti yang itu kan harus dua sisi kan. Harus dua sisi. Kayak saya sama Diana pasti punya kekurangan. Jadi di situ egois kita buang, kita bareng-bareng, kita support istri. Istri mau kayak kemarin saya kebetulan juga saya kerjanya kan fleksibel, jadi bisa jam berapapun jam dan waktu kapanpun saya selalu nemenin. Jadi saya selalu nemenin ke rumah sakit, ngecek, pasti saya pegangin. Mungkin itu kembali lagi ke ini ya, jadi nambah lebih ini sih, lebih nyaman atau lebih didampingin terus. Dukungan. Kan pasti mungkin beda. Dampingin terus pasti beda. Dukungan dari pasangan suami maupun istri itu ternyata cukup sangat membantu sekali juga nih. Jadi karena kalau kedua belah pihak saling membantu, saling mensupport, jangan saling menyalahkan, tuh kan gara-gara kamu. Nah, ini jangan ya. Jangan sampai ada hal seperti itu. Jadi sebaiknya dari awal dikomunikasikan secara terbuka, berdua bersama-sama, berjuang bersama seperti tagline Bocah Indonesia, berjuang bersama seperti pasangan yang sudah berbahagia di depan saya, di depan kita semua hari ini ya. Sekali lagi selamat. Kalau boleh tahu mungkin ada nggak kesan-kesannya selama promil di Bocah Indonesia nih Bunda? Ada nggak suatu hal-hal yang mungkin tidak akan mungkin Bunda lupakan itu tentang Bocah Indonesia? Di sana tuh tempatnya nyaman banget kan, nyaman, terus nggak cuma dokternya, susternya juga care kan, waktu datang baik-baik semua. Entah apa yang itu pas aku udah masuk langsung udah apa, oh Ibu Diana ini udah langsung apa, walaupun aku pakai masker nutupin mata juga mereka udah tahu kan. Terus pas aku OPU atau ET gitu di hari libur kan, jadi nggak semua orang masuk, tapi kayaknya mereka ikhlas gitu, maksudnya nggak ada ngeluh, nggak ada apa, jadi apa ya, benar-benar jadi ya disupport. Iya, benar-benar disupport itu yang bikin aku mungkin kayak Dokter Cynthia gitu. Mungkin waktunya cuti jadi nggak jadi cuti, Dokter Cynthia gitu. Bisa gitu yang enaknya. Enak semua sih, dokter, susternya bagus-bagus semua. Bener. Saya merasa senang di sana juga, merasa nyaman juga. Dan iya betul sekali. Juga enak ya, nyaman ya.
Iya, jadi memang untuk dokter-dokter kita, ahli-ahli tenaga medis di Bocah Indonesia itu selalu sedia nih Bunda, walaupun di hari libur ataupun di tanggal merah ya. Seperti tadi Bunda Diana juga sudah infokan juga, waktu FET juga itu ternyata jatuh di tanggal merah, itu kita tetap melayani ya. Jadi benar-benar walaupun mungkin sebenarnya itu bukan jam operasional Bocah Indonesia, tapi kalau emang itu sudah harus dilakukan, kita akan tetap melakukan tepat pada waktunya. Nah itu luar biasanya Bocah Indonesia untuk dedikasi dari tim medis dan juga tenaga ahli yang ada di klinik Bocah Indonesia. Nah, Bunda mungkin ada nggak apa ya saran-saran mungkin untuk Bocah Indonesia ke depan? Itu penting juga nih saran-saran Bocah Indonesia ke depan seperti apa nih Bunda sebagai pejuang dua garis yang akhirnya sudah berhasil promil di Bocah Indonesia. Apa nih Bunda? Kalau bisa ruangannya dibesarin lagi, jadi kalau penuh tak numpuk. Baik. Di sisi lain ya. ruangan. Tapi kalau untuk dokter, suster, semuanya udah bagus sih Mas. Itu kayak aku waktu fit itu sebenarnya di situ aku panik karena kan kalau fit itu kan nahan pipis kan, betul. Tapi aku panik, jadi jadi pas fit itu aku nangis kan. Jadi suster dengan dokter Cynthia langsung nenangin, terus ya maksudnya bikin aku nyaman, jadi nggak apa ya, jadi beban kita tuh kayak hilang gitu loh. Padahal tadinya tuh paniknya setengah mati karena apa ya, mau fit tapi akunya nggak bisa nahan pipis terusnya. Udah pokoknya panik segala macem deh gitu. Tapi bisa diatasin ya. Bisa diatasin semuanya dia sama semua suster, dokter di situ. Jadi nggak apa ya. Pokoknya sebenarnya dukungan dari mereka itu sebenarnya yang kita perluin sih. Jadinya nggak cuman tempat yang nyaman atau apa, tapi selama kita ditangani orang yang benar, kitanya nyaman, udah sih semuanya enak aja. Dukungan dari semua belah pihak yang akhirnya juga bisa membawa pasangan yang berbahagia kali ini benar-benar bisa membuahkan hasil perjuangannya ya setelah 8 tahun dengan melewati kegagalan dan ini dan segala macamnya, akhirnya berhasil membuahkan hasil di tahun 2022. Sekali lagi selamat. Dan aku ingin mengingatkan juga buat ayah dan bunda yang sedang menyaksikan Instagram live kita pada malam hari ini, silakan memberikan pertanyaan atau komentarnya nanti. Karena apa? Karena dua penanya atau memberi komentar yang terbaik, yang terpilih akan mendapatkan merchandise dari Bocah Indonesia. Dan saya juga ingin mengingatkan juga buat ayah bunda yang ingin melakukan konsultasi atau melakukan program hamil, bisa banget langsung reservasi di 021 50 200 800 atau bisa melalui DM di Instagram kita @bocahindonesia_. Kalau mungkin bagi ayah bunda yang belum tahu di mana sih Bocah Indonesia, Bocah Indonesia itu terletak berada di Rumah Sakit Primaya Tangerang lantai 7 ya. Jadi silahkan langsung mengunjungi di sana atau bisa telepon dulu, bisa reservasi, bisa juga buka di blognya kita, di website kita di www.bocahindonesia.com. Karena di situ juga banyak sekali promo-promo dan penawaran-penawaran yang menarik nih, termasuk penawaran di bulan Valentine ini, di bulan Februari ini ada penawaran apa, istimewanya apa, bisa langsung cek dan kepoin juga di Instagram kita @bocahindonesia_. Nah sekarang saya akan mulai scroll. Apakah ada pertanyaan atau komentar nih dari para ayah bunda ya, sebelum nanti kita bersambung kembali dengan narasumber yang berikutnya ya. Oke, ada dari Ibu Alin Febri. Betul, ikhlas dan percaya sama dokter kita, semua pasti yang terbaik. Nah, jadi benar-benar dipasrahkan juga nih dengan dokter kita ya. Ada lagi dari Omel Islam. Mbak Diana selamat ya. Saya sudah IVF dan gagal. Rasanya butuh 1 minggu untuk move on. Yang berkembang 1 embrio dan di D6 nggak berkembang. Boleh tahu nggak tips bagaimana mempersiapkan untuk IVF lagi dan berhasil? Nah, mungkin boleh dibagi nih, Bun. Apa nih tipsnya kemarin supaya berhasil dan supaya benar-benar punya semangat lagi untuk berjuang? Karena kan Bunda perjuangannya cukup panjang nih. Apa nih Bun yang membuat akhirnya terus mau berjuang dan bertahan semangat? Kalau aku dari dulu tuh pikiran aku, boleh kita sedih-sedih, teriak. Kalau kita gagal itu boleh, tapi jangan lama-lama gitu. Karena kan
Masuk kita sedih-sedih terus sih, Tuhan nggak akan bantu kita kalau kita sedih terus. Jadi kita harus usaha terus, harus pokoknya intinya fokus kan. Kita berdua nih pengen punya anak kan. Apa yang bisa kita lakuin untuk bisa punya anak itu? Ya udah bangkit lagi gitu. Kalau terus lihat lagi kekurangan program kita dulu apa yang belum kita jalani segala macem kan. Nah sekarang waktunya kita ngelakuin itu semua lagi. Jadi apa ya? Kalau aku dari dulu sih apa sih? Kalau sedih pasti ada sedih, tapi jangan lama-lama gitu intinya. Berat. Jangan Berat sih, berlarut-larut dalam kesedihan Iya. ya. Iya. Berat. Betul. Jadi sampai jangan kapan gitu kan. Iya, mau sampai kapan. Jadi harus coba lagi. coba lagi terus. Selama bisa ya. Betul. Jadi Betul. jangan sampai orang lihat kita tuh sedih terus. Jangan gitu. Jadi pengaruh ke kitanya juga nggak bagus gitu. Jadi kayak kita mau mulai lagi tuh kayak takut-takut nanti gagal lagi, ini lagi, itu lagi gitu kan. Jadi yang harus kita tunjukin itu kita masih punya semangat kok. Kita masih bisa kok berhasil gitu kan. Jadi Yes, betul. udah sedihnya sebentar aja, mau teriak mau nangis terserah, yang penting sebentar aja, habis itu bangkit lagi, udah Bangkit itu sih. lagi. Siapa sih yang nggak sedih dengan kegagalan ya? Bukan hanya secara finansial, secara keuangan yang kita keluarkan, tapi tenaga, waktu yang kita luangkan, emosional yang kita curahkan, ya betul sekali ya. Tapi tetap ketika Tuhan belum berkehendak, ketika diberikan suatu permasalahan, sebaiknya segera tuntaskan permasalahan, dicari dulu nih permasalahannya seperti apa yang bisa kita perbaiki dan kembali berjuang dan kembali fokus. Tadi Bunda sempat bilang nih, jangan hiraukan nih kalau misalkan teman-teman yang lain, kok dia dikasih obatnya A, kok aku beda, kok dia makannya ini, kok saya beda. Ternyata memang berbeda ya, karena setiap program hamil itu selalu berbeda-beda nih. Setiap pasien itu punya permasalahan yang berbeda, apa yang harus ditambah, apa harus dikurangi, apa harus dijalani, apa yang harus tidak. Jadi balik lagi kepada kebutuhan setiap pasien, begitu ya Bun ya. Tetap fokus pada keinginannya. Belum protokolnya. Apanya? Iya, kan, betul. Dan yang lain kan kita sampai protokol. Benar. Yang lain normal, tapi kan kita non protokol kemarin. Ya udah, mau gimana lagi gitu. Iya, betul ya. Jadi sekali lagi buat para ayah bunda sedang berjuang di luar sana, masih promil sampai saat ini tapi belum membuahkan hasil, tetap semangat, tetap terus berjuang, jangan patah semangat, jangan putus asa, konsultasikan saja, berani untuk datang, berani untuk memeriksakan diri terlebih dahulu, siapa tahu setelah dari itu akan dibukakan jalan. Nah mungkin sebelum kita berpisah nih, buat bunda dan juga ayah, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan lagi untuk teman-teman di luar sana yang menyaksikan Instagram kita malam hari ini, silahkan. Maaf Mas, tadi sinyalnya hilang, gimana? Oh iya, baik. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada mereka yang masih berjuang di luar sana, Bunda? Intinya, kalau kita gagal, nggak apa-apa bersedih, tapi saat itu aja. Habis itu pikirin fokus kamu itu maunya apa, impian kamu maunya apa, agar apa ya, fokus utama itu yang bikin kita semangat untuk bangkit. Jadi jangan mudah menyerah juga, terus jangan mudah menyerah, nggak usah dengerin kata orang lain, kamu gini nggak usah, itu kan. Jadi dengerin aja diri kita sendiri, apa yang kita lakuin bisa kita lakuin aja. Gak usah dengerin omongan A, B, C, D di luar sana, gak usah. Gitu sih. Oke. Nah, ini sebelum kita berpisah ya, ada pertanyaan ini dari Ibu Alin. Mbak, aku mau nanya, apa yang membuat Mbak yakin ditangani oleh Dokter Maitra? Apa bedanya dengan androlog yang sudah pernah berobat? Apa ini? Apa yang buat Bunda Diana yakin dengan Dokter Maitra nih, Bu? Sebelumnya aku browsing dulu Dokter Maitra itu siapa sih gitu kan? Karena kan nggak pernah tahu juga kan. Terus juga kita nggak pernah ke androlog, cuman ke androlog sekali doang itu kan sebelumnya. Terus pas aku baca-baca orangnya enak gitu kan. Terus teman aku yang dulu marketing di sana juga bilang Dokter Maitra ini bagus, dia penjelasannya bagus.
cara nanganin pasien juga enak katanya. Nggak, terus bikin kita semangat, nggak bikin kita down kan. Jadi selama kita masih punya harapan, dia akan terus ngebantu kita untuk mendapatkan yang lebih baik gitu loh. Jadi kayak kemarin dikasih obat, terus aku sebenarnya sama dokter Maitra tuh cuman tatap muka 2 kali aja. Tuh. Selebihnya aku ternyata pakai baru 2 peta. kali ya. Baru kali. Oke, Cuma karena ini juga penting nih buat ayah bunda semuanya. Biasanya mungkin yang berada di luar kota belum ada waktu untuk iya. Bocah Indonesia, ini bisa banget. Jadi di Bocah Indonesia itu sekarang juga ada yang namanya konsultasi online ya. Jadi Iya, buat mereka kalian yang berada di luar kota juga. atau belum sempat datang ke Bocah Indonesia, itu bisa langsung kita jadwalkan dengan konsultasi online. Membangun chemistry terlebih dahulu dengan dokternya itu menjadi suatu hal yang penting ya. Mungkin Bunda cocok dengan dokter A, tapi yang lain mungkin cocoknya dengan dokter B. Sekali lagi, semua dokter itu sama, semua dokter itu mempunyai spesialitas yang berbeda-beda ya. Kembali lagi pada chemistry pasien dan juga dokter ya, gitu ya. Jadi benar-benar semuanya itu kita punya dokter-dokter yang kualitasnya oke-oke semuanya, bisa dilihat dan dikepoin di Instagramnya Bocah Indonesia. Sekali lagi Bunda Diana dan Ayah Made Sutama, terima kasih sudah join di Instagram Live Special Valentine kita hari ini. Lancar-lancar sampai nanti lahiran, semoga semuanya tetap sehat ya Bun ya. Amin. Terima ya Mas. Amin, amin. Baik, terima kasih Bunda. Baik, untuk selanjutnya nanti kita akan langsung bergerak untuk Instagram Live dengan pasutri berikutnya, yaitu ada Bunda Putri dan juga Ayah Kalipatul Ardi. Nah, kita masih menunggu joinnya nih mereka berdua ya. Untuk join kita bisa Instagram Live bersama kali ini dengan Bunda Putri. Baik Bunda Diana, kita sudah selesai live-nya, bisa live, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Bunda. Ya. Terima kasih. Ya. Wow. Sampai ketemu kembali. Nah, ini kita sudah terhubung dengan Bunda Putri dan Ayah Kalipatul Ardi ya. Selamat malam. Malam. Waduh, ceria sekali malam hari ini. Wah, ini saya ingin kalau tadi Bunda Diana tadi kita sempat cerita ya, ternyata perjalanan cinta itu cukup panjang ya kan. Ternyata sempat ada nih adegan-adegan romantis dulu nih, diciptain lagu-lagu, ternyata lagu Peter Pan. Nah, ingin tahu nih kalau pasangan yang satu ini nih, Bunda Putri dan juga Ayah Ardi, ketemu awalnya gimana sih? Siapa jatuh cinta duluan nih kalau boleh tahu nih? Siapa dulu? Dia kayaknya aku deh. Karena kita punya tuh dari SMP, jadi kita satu SMP. Oh. Jadi cinta monyet dan cinta pertama. Cinta monyet dan cinta pertama. Wah, ini itu dari tahun berapa tuh cinta monyetnya itu, dari zaman SMP itu? Berarti. Wow. Ternyata dan sampai sekarang berarti sudah berapa lama Bunda? Berapa lama? 13 apa berapa tahun ya? Panjang. Panjang nih ceritanya. Nah, ini kan karena memperingati Hari Valentine. Hari ini ada sesuatu yang momen-momen yang romantis mungkin yang Ayah berikan ke Bunda, ada nggak nih? Tadi udah kasih sesuatu nggak nih, atau apa nih yang romantis-romantis hari ini? Ada nggak? Jajan sih paling. Karena lagi hamil ya, jadi kayak mau minta apa aja, jadi ya udah dibeliin. Jadi kayak sama aja, kayak setiap hari kita Valentine's Day. Yes, betul ya. Setiap hari itu adalah hari kasih sayang ya, bukan hanya di hari ini saja, tapi setiap hari juga terus menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang itu dalam rumah tangga kalian. Nah, sudah menjalani kehidupan, kalau boleh tahu rumah tangga berapa tahun Bunda Putri? Kalau pernikahan kita udah 2 tahun. Sorry, agak keputus sinyalnya. Bisa diulangi Bunda? Halo. Iya. Baik, sudah berapa tahun Bunda untuk menikahnya? 2 tahun. Oh, menikah 2 tahun ya Bunda ya. Menikah 2 tahun, wah ini menjadi perjalanan yang luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih, kita boleh cerita nggak sih waktu perjalanan sampai akhirnya bertemu dengan Bocah Indonesia itu ceritanya bagaimana nih Bu?
Kalau itu panjang banget nih Mas. Jadi pertamanya tuh dari 3 bulan pernikahan tuh kayak sedih banget nih kok test pack-nya masih negatif gitu ya. Padahal headnya normal, terus nggak merokok. Tapi suami yang ngerokok, sayanya nggak ngerokok. Maksudnya kayak kayaknya semuanya baik-baik aja deh gitu kan. Tapi kok hasilnya masih kayak negatif kayak gitu. Terus akhirnya barulah berani ke dokter untuk periksa. Pada saat itu diarahin untuk analisa sperma dulu. Pas analisa sperma itu hasilnya normal, sampai langsung kayak mikir lagi, oh berarti jangan-jangan ada di saya nih kan sesuatunya gitu. Terus akhirnya kita disarankan untuk HSG dulu ya, HSG dulu. Setelah HSG baru ketahuan tuh ada polip. Nah, saat itu disarankan untuk histeroskopi kan, tapi saat itu kita berdua tuh kayak nunggu ada jeda waktu sambil kita cari-cari rumah sakit dan dokter karena kayak udah nggak yakin deh kayaknya sama yang dokter kita sebelumnya kayak gitu. Sampai akhirnya ketemu deh sama Bocah Indonesia, mulai follow Bocah Indonesia, terus baca-baca sharing kisah-kisah sukses dari bunda-bunda yang udah pada berhasil di Bocah Indonesia, sampai kayak ada yang ceritanya similar sama gitu sama kita sendiri yang ada polipnya kayak gitu. Terus akhirnya yakin nih buat ke Dokter Thomas untuk di Indonesia, baru deh melakukan histeroskopi di Bocah Indonesia kayak gitu. Oke, jadi akhirnya di saat itu di histeroskopi bersama dengan Dokter Thomas ya. Kalau boleh tahu itu berarti tahun kemarin ya, Bu, 2021 ya, Bun ya? Itu ya 2021 berarti, April 2021. April 2021 dilakukan histeroskopi dengan Dokter Thomas. Lalu setelah itu menjalani program hamil apa ini, Bun? INSEM atau apa langsungnya? Enggak, kata Dokter Thomas kita coba alami dulu ya gitu kan. Terus kita diajarin food test, dikasih obat pembesar telur. Setelah histeroskopi itu kan harus head dulu ya satu kali. Balik lagi 1 bulan. Iya, 1 bulan, 1 siklus itu head. Terus balik lagi kita dikasih pembesar telur sama tetap menjalani food test. Itu langsung hasil, tapi cuma bertahan seminggu doang karena hamil kimiawi kalau kata Dokter Thomas. Cuma kata Dokter Thomas kayak apa-apa kita tunggu lagi hasil bulan depan, dan ternyata alhamdulillah bulan depannya langsung positif. Oke, nah ini menjadi sebuah pernyataan saya tidak langsung nih buat ayah bunda semua di luar sana. Mungkin, aduh kok belum mendapatkan momongan ya? Apakah saya harus IVF? Apakah harus bayi tabung? Belum tentu ya. Saya lagi belum tentu nih harus bayi tabung ya. Menurut cerita dari pasangan yang sedang berbahagia pada malam hari ini, ada Bunda Putri di depan saya. Ini memang awalnya tidak ada rencana untuk program hamil bayi tabung juga ya kan Bun ya. Memang kok kayaknya ada sesuatu yang kok belum diberi-beri nih, belum positif-positif. Akhirnya diperiksakan terlebih dahulu nih suaminya. Ternyata suaminya normal nih spermanya. Dan barulah melakukan pengecekan diri sendiri ya Bu ya, untuk langsung dengan dokter obstetrik yang waktu itu dipilih dengan Dokter Thomas. Dan ternyata setelah dengan Dokter Thomas, ternyata ditemukan ada polip ya Bun ya. Betul. Ada polip dan dilakukan histeroskopi terlebih dahulu, dan akhirnya dengan beberapa asupan obat dan menunggu siklus, dan akhirnya ternyata malah berhasil dengan program hamil alami gitu. Berarti ini menjadi pelajaran dan edukasi juga nih buat para ayah bunda di luar sana sedang menanti, sedang ingin segera memiliki momongan, bahwa program hamil itu tidak melulu harus bayi tabung loh. Sekali lagi ya, semuanya itu berdasarkan dari kondisi kesehatan, kondisi semuanya dari kedua belah pihak. Nah ini tadi kan sempat dibilang nih, waduh suami saya juga rokok nih ya kan, ini catatan banget di para suami-suami. Dan tadi pasangan pertama juga seperti itu juga ya, pasangan pertama sampai merokok dan akhirnya berhenti total 1 tahun sampai sekarang. Nah kalau ayah sendiri gimana nih? Apakah juga sudah berhenti total merokok atau bagaimana nih? Kalau saya pertamanya memang sempat berhenti merokok, jalanin 1-2 bulan, tapi
ya karena masih belum bisa berhenti, akhirnya saya ngobrol sama dokter Thomas, tapi permintaan dokter Thomas itu yang saya salut, cuman Bapak kalau mau punya anak harus coba jangan berhenti Pak, mengurangi aja saya minta. Saya maksudnya klubnya dokter Thomas itu dia tidak mengusahakan saya untuk stop dulu, yang penting mengurangi aja dari sebungkus itu berapa. Jadi ya saya kurangin aja. Ini penting ya. Ini pembelaan nih buat para bapak-bapak nih ya. Jadi kalau susah untuk berhenti total, setidaknya sudah bisa mengurangi ya. Terlebih lagi kalau misalkan Anda sudah melakukan program hamil ya, penting banget ya. Itu kesehatan sperma itu menjadi satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan untuk program hamil ya. Bahwa tadi saya juga sudah sempat mention juga tadi ya di sesi pertama bahwa program hamil itu yaitu berjuang bersama, baik dari sisi istri maupun sisi suami. Yang diperiksa, yang dilakukan program hamil, yang diberikan terapi, yang diberikan obat itu bukannya dari sisi istri loh, tapi juga dari sisi suami. Nah ya, jadi termasuk juga pola hidup yang sehat, olahraga, makan makanan yang lebih teratur, yang lebih sehat. Nah kalau olahraga gimana nih Bun? Aktif Bun untuk berolahraga? Bunda atau ayahnya nih yang berolahraga nih? Yang berolahraga saya, dia enggak. Tapi lebih kalau saya sendiri lebih ke jaga makanan sih, kayak jangan makanan-makanan yang banyak kotor atau jorok lah kayak gitu. Betul sekali ya. Tetap menjaga pola makan. Yang penting pola makan itu sehat dan bersih. Kalau bisa ini sambil diimbangi juga dengan olahraga ringan ya. Jadi supaya tetap badan juga tetap sehat ya kan. Jadi tetap semuanya hasilnya juga prima juga. Kalau ragu-ragu dengan status kesehatan kita, bisa langsung dilakukan pengecekan juga nih. Terlebih buat para ayah dan bunda memang sudah akan menjalankan program hamil, sudah menikah. Ini catatan penting sekali. Untuk infertilitas itu sebaiknya kita tunggu selama 1 tahun ya. Biasanya tuh pasangan suami istri yang sudah selama 1 tahun menikah, berhubungan suami istri secara rutin 2-3 kali dalam 1 minggu dan ternyata belum membuahkan hasil, belum positif juga, nah itu sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan ya. Karena apa? Karena kita semua berpacu pada usia, berpacu pada waktu juga. Karena semakin bertambahnya usia, otomatis kualitas dan juga kuantitas dari sel telur maupun sel sperma juga akan semakin turun. Ini cukup bahaya sekali. Dan ternyata nanti ketika dilakukan program hamil, nanti akan menjadi ada kendala kalau semakin kita menunda ya. Sebaiknya kalau misalnya sudah 1 tahun nih pernikahan, kayaknya belum juga nih, segera langsung pengecekan ya. Salah satu pengecekan yang bisa dilakukan yaitu ada di Bocah Indonesia yang berada di Rumah Sakit Prima ya, lantai 7 di Tangerang. Ingin berkonsultasi, ingin tahu tentang Bocah Indonesia, ingin reservasi, bisa langsung melalui call center kami di 021 50 200 800 atau melalui Instagram kita @bocahindonesia_. Buat yang berada di luar kota atau kayaknya agak jauh ya, pergi ke sini nggak ada masalah, kita bisa melakukan konsultasi secara online by Zoom langsung dengan dokter-dokter kita. Caranya gimana? Langsung aja kepoin ya. Sekarang juga bisa langsung telepon di 021 50 200 800 untuk penjadwalan nih ya kan, untuk reservasi. Nah kalau boleh tahu nih Bunda, waktu itu bertemu dengan Dokter Thomas. Kenapa memilih Dokter Thomas, Bun? Apa mungkin waktu sedapatnya aja nih dengan Dokter Thomas, atau mungkin waktu itu Bunda sudah punya referensi yang lain, Bunda? Itu dia, jadi pertama tuh saya followin dulu semua dokter-dokter yang di Bocah, terus kayak biasa stalking, lihat baca-baca, terus kayaknya lebih banyak dan lebih nyangkut tuh kayaknya Dokter Thomas deh kayak gitu. Terus akhirnya ya udah pilih Dokter Thomas, dan itu pilihan yang tepat sih. Betul sekali. Baik, itu seperti yang sudah saya mention juga di sesi sebelumnya ya, bahwa pemilihan dokter itu baik lagi secara chemistry ini ya Bunda ya. Kita tidak bisa kalau dokter misalkan nih dengan Bunda ya kan, dengan Dokter Thomas nanti harus dengan Dokter Thomas, itu tidak ya. Balik lagi, siapapun dokternya yang selama kita nyaman, selama kita punya chemistry dengan dokternya, itu silahkan dijalani, karena semua dokter itu sebenarnya sama ya. Kita semua juga ingin memberikan hasil yang maksimal supaya program hamilnya juga lancar. Nah, buat Ayah dan Bunda nih silahkan nih, ada nggak pesan-pesan khusus nih buat para pejuang 2 garis di luar sana yang masih sampai saat ini masih berjuang, masih nontonin Instagram live kalian gitu? Apa nih berbagi tipsnya? Silahkan. Tipsnya sih kalau dari saya itu yang pertama harus semangat dan harus percaya
sama yakin gitu. Selain percaya dan yakin sama diri sendiri tuh kita juga harus yakin percaya sama dokter yang dipilih itu. Jadi emang kalau misalnya kayak kita dari awal udah yakin sama dokter yang kita pilih tuh percaya aja, dan kayak misalnya dokter nyuruh kita udah harus ikutin, ya udah ayo kita ikutin kayak gitu, dan harus nurut, udah sih kayak gitu yang penting. Kamu ada nggak? Iya, harus nurut sama dokternya. Dari Bapak ada nggak nih Pak? Kalau dari saya sih jangan egois sih sama suami istri, jangan. Saya pertama juga kan nggak kurang ngedengerin sang istri lah, tapi akhirnya saya mencoba digabungkan dua kepala menjadi satu. Akhirnya saya turutin istri mau ikut ke bocah, alhamdulillah akhirnya sekarang dikasih rezeki. Wah, alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu sekarang berarti usia kandungan sudah berapa minggu, Bunda? Sekarang sudah 27 minggu. Wow, sudah 27 minggu akhirnya ya. Selamat dan selamat ya. Kita akan coba scroll sebentar. Apakah ada pertanyaan atau komentar dari ayah bunda di luar sana ya? Kita akan coba sedikit membaca. Oke, ada Bunda Fitria. Kak, sama aku juga ada polip di rahim dulu. Ada lagi Bunda Lita Evel. Mau nanya dong Kak, saat histeroskopi apakah dibius total? Dan apa yang harus dipersiapkan sebelum tindakan itu Kak? Mungkin bisa di-share Bunda? Oke, ini kayaknya kayak penting banget harus di-highlight, karena mau histeroskopi itu pasti kan kita cari tahu dulu, nonton di sosial media yang lain, kayak baca-baca cerita, itu kebanyakan bilang sakit, kram, dan lain-lain. Tapi waktu itu ngelakuin histeroskopi di bocah tuh malah kayak ketawa-tawa, karena dokter tuh sampai dokter sama suster langsung, Bu kok masih ketawa-tawa, Bu masih ngobrol gitu, karena yang lain tuh katanya udah ada yang mual kayak gitu-gitu, tapi saya nggak merasakan sakit yang banget gitu, hanya yang saya rasakan kayak kram ringan kayak gitu sih, sampai udah selesai nggak ada sakit yang kita baca serem gitu di media-media sosial kayak gitu. Waktu itu padahal nggak dibius total, cuma dikasih obat salah. Yes, betul ya. Jadi tidak dibius total dan mungkin bisa baca-baca juga ya referensi-referensi yang ada. Oke, sebentar saya akan kembali men-scroll apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih tentang program hamil yang dijalankan. Nah, mungkin kalau belum ada yang selamat. Oke, baik. Terima kasih, selamat. Nah, mungkin ada nggak nih Bun, kesan dan pesannya nih waktu berjuang bersama di Bocah Indonesia, apa nih kesan-kesan yang didapat Bunda selama ini? Kesannya yang pertama tuh yang pasti saat kita masuk ke dalam, buka pintu aja tuh kayak vibes-nya sudah positif vibes banget, semuanya ramah, staffnya, dokternya, susternya, semuanya deh kayak gak ada minus banget sih menurut kita. Terus waktu itu kita enak sukanya pas masih ada free coffee break yang free coffee ya sama coklat. Yes, kayak betul. enak. Yes, itu sepertinya sangat dirindukan oleh para pasien Bocah Indonesia ya. Ada coffee machine dan ada coklat di situ ya. Tapi memang selama pandemi ya, selama kurang lebih beberapa bulan terakhir memang untuk mesin tersebut kita hold terlebih dahulu supaya benar-benar kita menjadi aman ya, tidak ada gelas dan akhirnya mereka bisa tertular ya. Jadi dari kita sementara kita hold terlebih dahulu, tapi buat para tamu, para pasien yang datang Bocah Indonesia yang pengen haus, pengen minum, kita akan sediakan minuman sendiri ya yang terpisah gitu. Sekali lagi terima kasih Bunda, live-nya kita malam hari ini, sharing kita malam hari ini Bunda Putri dan juga Ayah Ardi. Sekali lagi selamat atas kehamilannya, semoga lancar-lancar sampai lahiran nanti, sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih Bunda, sampai bertemu nanti di lain kesempatan ya Bunda. Terima kasih Mas. Terima kasih. Nah, buat ayah dan bunda semuanya, tadi kita sudah live bersama-sama dengan dua pasangan yang telah melakukan program hamil di Bocah. Ada Bunda Diana
dan juga Ayah Made Sutama yang tadi ternyata punya 3 kali sejarah IVF dan ternyata gagal, plus 1 kali insem. Nah, dan akhirnya di Bocah Indonesia 1 kali IVF dan akhirnya berhasil. Wow, luar biasa sekali ya, perjuangannya cukup panjang sekali. Lalu yang berikutnya ada pasangan Bunda Putri dan juga Ayah Kalipatul Ardi, di mana mereka sebenarnya ternyata cukup diisoskopi saja dan bisa berhasil hamil dengan program hamil alami. Jadi ini menjadi suatu pesan yang sangat penting sekali buat para ayah bunda semuanya yang memang sedang berjuang di luar sana. Ternyata program hamil itu tidak melulu harus bayi tabung loh. Sekali lagi, di Bocah Indonesia itu kita merupakan bukan klinik IVF, tapi kita adalah pusat fertilitas Bocah Indonesia, di mana kami menangani semua program, semua permasalahan infertilitas yang ayah bunda alami. Dan buat ayah bunda semua yang lagi di luar kota ingin melakukan konsultasi dengan Bocah Indonesia, itu sangat memungkinkan sekali. Caranya gimana? Caranya kita bisa menyediakan yang namanya konsultasi online. Cukup langsung reservasi saja di call center kami di 02150 200 800, sekali lagi di 02150 200 800, atau melalui Instagram kita @bocahindonesia_. Langsung saja bertanya di sana, nanti akan dijawab oleh para admin dan juga call center untuk dijadwalkan untuk konsultasi secara online. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu resah ya, takut kalau misalkan datang jauh-jauh ke sini seperti apa. It's okay, kita bisa melakukan dengan konsultasi online. Akhir kata, kita sudah Instagram Live selama kurang lebih 1 jam dengan tema hari ini kisah perjuangan dan cinta ya. Luar biasa sekali, semoga cerita pada hari ini, pada malam hari, dengan 2 pasangan yang sudah kita live bareng tadi, yaitu ada Bunda Diana, Ayah Made Sutama, dan juga Bunda Putri dan juga Ayah Kalipatul Ardi, semoga bermanfaat dan mampu menginspirasi kita semua. Kita katakan saya Dindelian, undur diri, salam berjuang bersama.